Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Bertahan dalam pelukan Allah. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, sumber kekuatan dan perlindungan kami. Kami mengakui bahwa dalam hidup ini, kami seringkali merasa takut dan merasa cemas, namun Engkau telah berjanji akan menjadi benteng bagi kami. Kami mohon agar Engkau mengingatkan kami akan janji-janji-Mu dan menolong kami untuk sungguh-sungguh mempercayai-Mu. Dalam segala situasi, biarlah kami menemukan kedamaian dan ketenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah badai kehidupan yang tidak terduga, seringkali kita merasa gelisah, merasa takut. Namun firman Tuhan menjanjikan kita bahwa Allah adalah benteng yang kuat, tempat kita dapat berlindung dengan rasa yang aman. Melalui renungan ini, kita akan menggali lebih dalam tentang arti perlindungan Allah dalam hidup kita. Kita akan merenungkan bagaimana pengalaman-pengalaman masa lalu telah membentuk iman kita dan bagaimana kita dapat semakin mengandalkan Allah dalam segala situasi yang ada. Saudaraku, di mata Tuhan, penyembahan berhala adalah dosa besar dan merupakan suatu kekejian. Sebab Tuhan sudah memperingatkan umat Israel, janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Tuhan sangat benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia itu. Sebagai akibat kedegilan bangsa Israel waktu itu, maka Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan selama 3,5 tahun. Karena penyampaian pesan Tuhan tentang penghukuman atas Israel tersebut, keberadaan Elia menjadi sangat terancam dan dimusuhi oleh Raja Ahab. Ahab adalah raja Israel yang saat itu Tuhan memakai Elia sebagai nabinya untuk menyampaikan penghukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel. Di tengah situasi yang genting ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada nabinya yaitu Elia yang saat itu sedang terancam keselamatannya. Sebagai arti nama Elia, Tuhan adalah Allahku. Maka Tuhan membuktikan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang sanggup menolong dan melindungi serta memelihara hidup Elia yang saat itu sedang terancam. Mari kita sama-sama membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 dan 4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudaraku, ayat ini menggambarkan situasi Elia yang saat itu sedang melarikan diri dari ancaman Ratu Isabel, permaisuri atau istrinya Raja Ahab. Dalam keadaan yang putus asa dan terisolasi, Tuhan memberikan petunjuk yang sangat jelas.
Tuhan tidak hanya memerintahkan Elia untuk bersembunyi, tetapi ia juga menjamin kebutuhan dasar Elia akan air dan makanan. Dari ayat yang kita baca ini, ada beberapa poin penting tentang Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Yang pertama, Tuhan tahu semua. Tuhan mengetahui dengan pasti di mana Elia akan merasa aman dan apa yang ia butuhkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan menjamin kehidupan. Dengan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia, Tuhan menunjukkan bahwa Ia sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. Cara-cara yang dipakai Tuhan, cara-cara yang penuh mukjizat di luar dari apa yang dapat kita pikirkan sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Yang ketiga, Tuhan adalah penyedia. Tuhan tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi Ia juga menjadi penyedia bagi kita. Ia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, baik itu secara fisik maupun untuk kebutuhan-kebutuhan di bidang rohani kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Elia mengajarkan kita beberapa hal penting. Tuhan itu selalu ada. Ketika kita merasa sendirian dan merasa terisolasi, Tuhan selalu ada bersama kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Perasaan sendirian dan terisolasi adalah pengalaman universal yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Dalam hiruk-pikuk kehidupan di dunia ini, terkadang kita merasa terasing dari dunia dan merasa terasing dari orang-orang di sekitar kita. Namun di tengah kesepian yang mendalam itu, ada sebuah kebenaran yang dapat menenteramkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita. Saat merasa sendirian, itu adalah hal yang wajar sering kali dirasakan oleh banyak orang. Namun penting untuk selalu dapat memahami bahwa kesendirian tidak berarti kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita, termasuk saat kita merasa paling lemah, saat kita sedang merasa tidak berdaya. Tuhan mengerti segala perasaan dan pikiran kita, termasuk rasa kesepian atau kecemasan atau ketakutan. Tuhan tidak menghakimi kita, melainkan mengasihi kita tanpa syarat apapun. Ketika kita merasa sendirian, luangkan waktu untuk berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran hidup kita. Melalui doa, kita dapat mencurahkan segala perasaan kita. Kita dapat berkata dengan jujur apa yang sedang menjadi beban atau yang membuat kita merasa takut, merasa cemas. Kita dapat bercerita apa adanya kepada Tuhan. Dan kita dapat merasakan bagaimana kehadiran Tuhan nyata memenuhi hidup kita. Saudaraku, Tuhan itu memberikan jalan keluar. Dalam setiap situasi yang sulit, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar pada anak-anaknya yang hidup dalam kesetiaan pada kebenaran Tuhan. Kita hanya perlu percaya dan taat kepada Tuhan saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ia selalu ada, siap menjadi sandaran dan menjadi kekuatan bagi kita saat menghadapi banyak persoalan.
Allah memberikan janji yang pasti bahwa Ia akan menyediakan jalan keluar. Ini adalah janji yang dapat kita pegang secara teguh dalam setiap badai kehidupan yang sedang terjadi. Iman adalah kunci untuk membuka pintu-pintu mukjizat pertolongan yang Allah sediakan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita membuka hati untuk menerima jalan keluar yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Ketaatan adalah bukti nyata akan iman kita. Ketika kita taat pada perintah Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita percaya pada hikmat Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku, Tuhan itu merawat umat-Nya. Tuhan peduli pada setiap detail kehidupan kita. Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Maka gembala yang maha agung itu memimpin umat-Nya, kita sebagai domba-dombanya, dibawa ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Ini adalah gambaran yang jelas tentang bagaimana Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk hidup. Tuhan tidak hanya peduli pada hal-hal yang besar dalam hidup kita, tetapi juga hal-hal yang kecil sekalipun Tuhan memperhatikan. Setiap tetesan air mata, setiap kegelisahan, setiap sukacita tidak luput dari perhatian Tuhan. Kita seringkali merasa khawatir tentang masa depan, tentang kebutuhan yang belum terpenuhi. Namun Alkitab berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan Tuhan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sungguh benar apa yang kata pemazmur. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mari kita baca Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah janji yang indah dari Allah bagi kita semua umat-umat-Nya. Ketika kita merasa takut, merasa khawatir, atau sedang berputus asa, mari kita mengingat akan kebenaran ayat ini dan menemukan kekuatan serta penghiburan di dalamnya. Allah selalu setia pada janjinya dan akan selalu menjadi tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita perdalam makna penting dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Dalam dunia yang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, Allah menawarkan diri sebagai tempat perlindungan yang aman, yang pasti, yang penuh harapan. Bayangkan sebuah benteng yang kokoh. Di sanalah kita dapat berlindung dari segala badai kehidupan yang dahsyat sekalipun. Yang kedua, kekuatan. Allah bukan hanya tempat berlindung saja, tetapi juga sumber kekuatan bagi kita saat kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, Allah memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat menghadapi setiap tantangan, persoalan, tekanan hidup ini. Yang ketiga, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah selalu siap menolong kita, terutama dalam saat-saat sulit. Pengalaman umat-Nya sepanjang sejarah membuktikan bahwa Allah itu selalu setia pada janji-janjinya.
Setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi dan terjadi ketika dalam hidup ini kita selalu berpegang pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Saudaraku, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Adapun arti kata Kerit adalah diasingkan, dipisahkan, disendirikan, atau terpencil. Sungai Kerit itu menjadi sekolah kehidupan bagi Elia untuk menjalani proses pembentukan Tuhan. Di tempat yang terasing dan terpisah dari hingar-bingar, iman Elia dimantapkan. Iman Elia terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Dalam kesendirian inilah Elia diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan Elia selalu mengandalkan Tuhan saja. Elia pun tinggal selama beberapa waktu lamanya di tepi sungai Kerit, sehingga ia terlindungi dari kejaran tentara Ahab. Tuhan mengizinkan kekeringan terjadi dalam hidup kita ini supaya kita belajar sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, memisahkan diri dari kesibukan dan bersekutu dengan Tuhan serta mencari hadirat-Nya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi yang sedang kami alami. Kami mohon agar Engkau memberikan kami petunjuk-Mu yang jelas. Terangilah jalan yang harus kami tempuh. Bimbinglah kami untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menunjukkan kepada kami jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau membukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, dalam situasi sulit sekalipun, asal kita mau melangkah sesuai perintah Tuhan, pasti ada jaminan perlindungan dari Tuhan seperti yang dialami oleh Elia. Apapun kondisi kita sekarang ini, bertahanlah dalam kebenaran Tuhan dan rasakan pelukan Tuhan yang menjagamu dari segala tipu daya iblis. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.